Prabowo mengatakan saya dirikan partai, masa negara dikuasai oleh preman, hasilnya apa bagi bangsa ini? Kan itu ada pernyataan Pak Prabowo. Nah, Pak Mahfud, kalau kita kaitkan dengan komitmen Pak Prabowo untuk membuka kasus-kasus yang dianggap punya potensi korupsi atau pernah terjadi korupsi, mau dibersihkan sekarang, apa pandangan Pak Mahfud kalau misalnya kasus ini juga bisa kita lihat peran Pak Presiden di situ? Nah di sini saya melihat karakter Purbaya dan Pak Prabowo ini sama-sama keras, ya sama-sama tegas untuk melawan korupsi. Tapi Pak Prabowo mulainya agak merangkak gitu karena tidak mudah kan. Mulainya merangkak, maksudnya gimana Pak? Dulu di awal-awalnya hanya pidato-pidato aja kan. Iya kan? Orang ini kapan nih kok pidato terus kayak kampanye? Tapi dia sudah mulai sekarang merangkak. Dimulai dulu dari misalnya penetapan Reza Khalid sebagai buron, iya kan? jaksa menetapkan yang selama puluhan tahun nggak bisa disentuh. Sekarang dia udah menjadi tersangka. Terlepas dari apakah nanti Kejaksaan Agung bisa mencari atau tidak, itu kan Pak Prabowo sudah mulai. Ketika dulu udah ada yang berani, malah ada yang menganggap dia itu terlalu kuat. Pak Prabowo mengatakan nggak ada yang kuat, kejar itu Reza Khalid. Itu kan bagus dari Pak Prabowo. Yang kedua, baru kan seminggu lalu beliau itu melakukan eksekusi atas korupsi timah. Ya, di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung atas korupsi 300 triliun kerugian negara. Langsung disita sendiri oleh beliau, diambil sendiri 6 triliun dulu. Itu artinya merangkak kan? Yang ketiga, itu baru saja dalam sepekan lalu itu pemerintah menghapus PIK 2. Oke Pak, kawasan di PIK 2, Tropical Coastline, tidak lagi sebagai lagi sebagai proyek strategis nasional. Apa pandangan Pak Mahfud? Wah itu bagus sekali, artinya bagian dari Pak Prabowo merangkak ini. Karena ini dikeluarkan Permenko nomor 16 tahun 2025, baru saja. Bertepatan dengan Hari Agraria Nasional saya kira ya, 24. Baru Pak, 3-4 hari lalu. Iya, bulan September gitu. Itu menyatakan bahwa PIK 2, PIK 2 itu bukan lagi PSN. Oleh sebab itu pengelolaannya tidak bisa lagi dilakukan penguasaan hak, tetapi bisa pengusahaan, dan itu sudah dilepaskan artinya dari program yang selama ini dikelola oleh Aguan, itu dilepas sekarang. Nah itu yang penting Mas, itu Pak Prabowo tuh merangkak. Mudah-mudahan yang wus ini Pak Prabowo merangkak mencari penyelesaian agar kedaulatan kita tidak terjajah oleh Cina, sekaligus melakukan penyelesaian hukum tanpa pandang bulu. Apa makna keputusan pemerintah dengan mencabut kembali status PSN di PIK itu di mata Pak Mahfud? Persoalan keadilan, persoalan penegakan hukum atau apa? Iya, persoalan keadilan. Karena begini, pertama persoalan konstitusional bahwa menurut pasal 33 itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan tidak boleh dikuasakan kepada swasta. Boleh dilakukan pengusahaan. Pengusahaan, bukan penguasaan ya? Iya. Boleh pengusahaan. Boleh dilakukan pengusahaan. Aktivitas yang menghasilkan kalau namanya enggak lingkungan kawasan ekonomi, hijau, kawasan hijau gitu. Itu ada waktunya. Nggak bisa menjadi seperti HGB, HGU nggak bisa gitu. Itu ada waktu tertentu yang diberikan untuk mengelola dan waktunya relatif lebih pendek. Itu namanya bisa dengan wisata lingkungan istilah yang dulu kita pernah merampas pulau di Maluku Utara kan kita rampas semua. Dan ini harus dimulai sebagai bagian merangkak dari Pak Prabowo karena pencaplokan laut seperti PIK 1, 2 itu terjadi di hampir seluruh Indonesia. Meskipun tidak sedahsyat ini besar. Karena perusahaan yang sama kan juga disebut-sebut dalam kasus pagar laut, Pak. Pak Mahfud melihat kalau kaitannya dengan itu bagaimana? Jadi pagar laut itu soal bagian dari itu ya. Tapi begini, pagar laut itu merupakan tindak pidana tersendiri. Tadi itu kan administrasi yang disalahgunakan kan, yang sampai ke daerah-daerah dan sudah dibatalkan melalui ini pembatalan PSN oleh Pak Menko Perekonomian. Tentu atas perintah. Nggak akan ada yang berani kalau tidak diperintah Pak Prabowo dalam kasus menyangkut Aguan gitu. Sikap bagus. Jadi harus tegas begitu Pak Prabowo. Nggak apa-apa dikritik banyak. Bapak ini kok omong aja. Nggak apa-apa Pak. Jalan. Bapak merangkak karena tidak mudah. Bapak kembali aja Pak Prabowo ke buku Paradoks Indonesia itu. Ketika saya baca di situ, ketika Bapak mendirikan partai itu kan ingin memenggal leher bajingan-bajingan ini. Dalam arti merampas kembali hak negara lah. Karena itu Pak Prabowo mengatakan saya dirikan partai, masa negara dikuasai oleh preman, hasilnya apa bagi bangsa ini? Kan itu ada pernyataan Pak Prabowo. Nah sekarang beliau ada di situ. Terus saja kita dukung gitu. Langkah Pak Prabowo yang dari tahap ke tahap ini harus kita dukung. Sekarang kita berharap ini dia backup habis bahwa itu tidak boleh habis Purbaya gitu ya, bahwa tidak boleh dibayar dengan dari APBN. Kemudian ada penyelesaian hukum tentu saja. Termasuk tentu saja tentang IKN. Kok IKN Pak? IKN itu kan sama prosesnya dengan WUS. Proses pengambilan keputusannya. Iya, lewat undang-undang sudah. Tapi mulanya kan kita tahu bahwa IKN itu tidak ada APBN. Itu semua dari swasta, dari investor. Ya, awalnya begitu Pak. Sesudah berjalan mulai tidak ada satupun investor lalu APBN dimasukkan sekian persen. Nah ini APBN sudah habis yang dijatahkan. Ini kan sama ini bermasalah ketika penetapan dan janji-janji investor yang katanya sudah banyak, yang kemudian beberapa bulan sesudah dikatakan investor sudah banyak, sudah antri, sesudah itu Bahlil muncul di DPR kan waktu itu sampai hari ini tidak ada satupun investor. Yang rupiah pun masih janji, apalagi yang dolar kan gitu yang di DPR. Waktu itu ya kata Bahlil. Mirip-mirip dengan itu ya. Awalnya dirancang tanpa APBN, tapi ketika berjalan menggunakan dana APBN. Ya dulu kan memang katanya tidak ada APBN, banyak investor yang terkena. Nah ini supaya juga dari sekarang Pak Prabowo menyelesaikan. Bukan untuk bermusuhan, bukan untuk menyalahkan pemerintah sebelumnya. Pemerintah sebelumnya harus dihormati, tapi problem-problem prosedural yang kemudian merugikan masyarakat dan bertendensi tidak sesuai dengan hukum itu supaya diungkap agar tidak terjadi lagi berikutnya saling mewariskan masalah gitu. Sebagai sebuah presiden ya.